Hai semua, hari ini kita bahas sindrom neuroleptik maligna bareng yuk. Neuroleptic malignant syndrome itu apa? Yaitu reaksi serius terhadap obat antipsikotik yang dapat membahayakan nyawa. Gejala-gejalanya adalah demam tinggi, kebingungan atau perubahan mental, kekakuan otot, dan masalah dengan sistem saraf otonom seperti detak jantung tidak teratur dan tekanan darah yang tidak stabil. Penyebab dari NMS itu atau Neuroleptic Malignant Syndrome itu apa aja? Yaitu semua obat yang dapat menghambat dopamin. Apa saja obatnya? Yaitu antipsikotik generasi pertama. Yang paling sering itu haloperidol, dan yang antipsikotik generasi kedua yaitu seperti risperidon, dan obat-obatan non-neuroleptik lainnya seperti levodopa. Apa aja sih yang dapat meningkatkan risiko sindrom ini? Di sini ada pada konsumsi dosis obat yang tinggi dan peningkatan dosis obat, penggantian obat secara mendadak, penggunaan obat bersama obat yang lain. Biasanya juga pada pasien dengan gejala demam, trauma, infeksi, malnutrisi, alkohol, pada laki-laki, usia muda, dan pada anemia. Biasanya orang dengan riwayat genetik dan sindrom neuroleptik malignan sebelumnya juga dapat meningkatkan resiko terkena sindrom ini lagi. Juga biasanya kecemasan dan riwayat gangguan afektif juga dapat meningkatkan resiko ini. Untuk angka kejadiannya sendiri itu berkisar antara 1:5.000 sampai 10.000 pada pasien yang mengkonsumsi obat-obatan neuroleptik. Obat yang paling sering menyebabkan sindrom ini itu ada haloperidol dan fluconazin, dan lebih banyak terjadi pada pria daripada wanita dengan perbandingan 2:1. Pada lansia, angka kejadian akibat putus obat itu terjadi lebih banyak dibandingkan pada usia lainnya. Terus untuk terjadinya sindrom NMS ini sendiri itu bagaimana sih? Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang konsumsi obat antipsikotik, itu bisa menyebabkan adanya gangguan kerja pada hormon dopamin di bagian otak. Nah, nanti kalau misalnya itu sudah terganggu, bisa mengganggu juga pada fungsi seluruh tubuh, fungsi otot, dan juga fungsi kesadaran. Nah, adanya gangguan-gangguan yang tadi disebut, itu bisa menyebabkan fungsi seluruh tubuh yang meningkat dan menyebabkan demam. Untuk gangguan fungsi otot, kalau misalnya nanti terganggu, juga akan menyebabkan ototnya kaku atau bisa sukar digerakkan, bahkan bisa bergerak tersendiri sampai tremor. Kemudian kalau misalnya kesadarannya menurun, itu bisa menyebabkan juga lebih gampang linglung sampai tidak sadarkan diri. Selain itu, gangguan kerja hormon dopamin juga dapat menyebabkan masalah pada peredaran darah, di mana menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah dan denyut jantung yang berlebih sehingga jantung terasa lebih berdebar-debar dan menyebabkan keringat berlebihan. Nah, seseorang bisa dikatakan atau didiagnosis NMS jika terpenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, konsumsi obat antipsikotik, kaku pada otot, dan demam. Lalu setidaknya ada 2 gejala berikut ini. Yang pertama itu keringat dingin, kesulitan menelan, tremor, kesadaran berubah-ubah, diam, denyut nadi meningkat, tekanan darah meningkat, dan pada hasil laboratorium didapatkan sel darah putih meningkat dan peningkatan kreatinin fosfokinase. Lalu pemeriksaan laboratorium apa yang diperlukan untuk menilai sindrom neuroleptik malignan ini untuk keparahannya atau komplikasinya atau diagnosis lainnya? Yang pertama itu ada hitung darah lengkap, yang kedua ada tes fungsi hati, yang ketiga itu ada analisis gas darah, yang keempat itu ada kultur darah, yang kelima ada tes zat putih serum, yang keenam ada tes kreatin kinase, yang ketujuh ada tes koagulasi darah, dan terakhir ada tes nitrogen, urea darah, dan kreatinin. Lalu, apa yang kita lakukan apabila muncul gejala NMS? Apabila muncul gejala-gejala NMS seperti kaku saat berjalan, tremor, kebingungan, dan tanda-tanda vital yang tidak stabil, segera lakukan tata laksana gawat darurat medik apabila terdapat gejala NMS, karena sindrom ini dapat mengancam kehidupan. Yang pertama, dari derajat NMS awal dengan gejala kekakuan saat berjalan, penurunan kesadaran atau stupor, dan tanda vital yang tidak stabil, kita bisa menghentikan terapi antipsikotiknya dan mulai memberikan lorazepam. Lalu dengan derajat NMS yang sedang, dengan gejala kekakuan saat berjalan,
adanya kebingungan, dan juga tanda vital yang tidak stabil, bisa kita hentikan terapi antipsikotiknya dan berikan lorazepam, dan juga bisa kita pikirkan untuk merujuk ke intensive care. Lalu yang terakhir, dengan derajat NMS yang berat, dengan gejala kekakuan saat berjalan, koma, dan tanda vital yang tidak stabil, bisa kita pikirkan untuk hentikan terapi antipsikotiknya, merujuk ke intensive care, memberikan dantrolen, bromokriptin atau amantadin, dan juga mempertimbangkan untuk tindakan eksternal. Bagaimana bila NMS tidak ditangani? Ini akan mengakibatkan kondisi yang cukup fatal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, NMS memiliki gejala berupa kekakuan otot. Hal ini jika tidak diobati, kemudian dapat memicu jaringan otot rusak dan hancur, di mana kondisi ini disebut sebagai rhabdomyolysis. Nah, ketika jaringan otot rusak, selanjutnya ini dapat memicu terjadinya pelepasan suatu protein otot yang dimana akan masuk ke dalam urin atau air kencing. Hal ini kemudian menyebabkan air kencingnya menjadi berwarna coklat, di mana ini dapat memicu terjadinya gagal ginjal akut. Selain itu, gejala dari NMS sendiri kan dapat menyebabkan keluarnya keringat. Nah, keringat ini keluar secara tiba-tiba bukan karena akibat cuaca panas maupun aktivitas tertentu. Nah, jika ini terus-menerus terjadi, lama-kelamaan tubuh bisa mengalami dehidrasi. Lalu pada NMS sendiri terdapat pembatasan gerakan dan kontraksi otot yang melemah. Nah, ini bisa menyebabkan pernapasan menjadi dangkal dan cepat, dan melalui beberapa proses akhirnya menyebabkan kebutuhan oksigen di dalam tubuh itu tidak terpenuhi dan kemudian berakibat ke terjadinya kondisi gagal napas akut. Lalu selanjutnya pada NMS sendiri kan terjadi penurunan aktivitas biokimia otak, yaitu neurotransmitter dopamin. Nah, ini bisa memicu terjadinya kejang. Nah, sekarang apakah NMS itu bisa sembuh? Tentu saja bisa sembuh. Yang pertama dengan penghentian segera obat. Yang kedua, dengan cepatnya didiagnosis dari pengobatannya. Di mana semakin cepat NMS didiagnosis dan ditangani, semakin baik juga peluang untuk kesembuhannya. Untuk yang ketiga, dari tingkat keparahan pasien. Jika pasien pada kasus lebih ringan, maka pemulihannya juga akan lebih cepat. Sementara kasus yang lebih parah mungkin memerlukan perawatan yang lebih intensif dan waktu pemulihan yang lebih lama. Yang terakhir itu ada riwayat kesehatan pasien, di mana pasien dengan kondisi kesehatan dasar yang baik bisa memiliki hasil pemulihan yang lebih baik juga. Sekian pembahasan kami mengenai sindrom hidroleptik Magna. Semoga dapat membantu. Terima kasih.